2019 dalam program Halo Pendidikan di sesi Smart Parenting. Nah, kebetulan pagi ini kita akan membahas tentang konsep in teaching, teknologi pendidikan meningkatkan daya serap belajar siswa. Nah, mudah-mudahan edukasi bergabung dengan kami di line telepon 5455226 dan juga kami tunggu komentar Anda di komen via Facebook di Peduli Edukasi maupun di Facebook Rapendik on Streaming Era Baru Informasi Dunia Pendidikan. Nah, edukasi sekarang ini yang sulit adalah membuat siswa mudah dalam menyerap pelajaran. Bukan lantaran kompetensi akademik, gurunya yang kurang memadai namun sepertinya tumbuh dan sepertinya edukasi butuh pendekatan yang lebih baik agar siswa bisa menyimak pelajaran dengan lebih baik dan lebih maksimal mungkin. Nah, bersama ini saya akan membahas lebih lanjut dengan narasumber saya, Kang Hari. Selamat pagi, Kang Hari. Selamat pagi, Mas Hanafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kelihatannya wajahnya segar-segar gimana? Ya. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang teknologi, kan? Ya. Pendidikan untuk meningkatkan daya serap belajar siswa. Memang dengan adanya teknologi ini kan siswa lebih menarik belajarnya. Satu contoh, kita buka slide gitu ya, kita buka slide untuk PowerPoint aja. Ya. Itu lebih beda antara mengajar model ceramah dengan pembukaan slide itu lebih menarik kelihatannya, kan. Nah, kalau kacamatanya kali gimana? Kacamata saya ketinggalan. Nah, jadi gini, setiap tayangan yang merangsang indera penglihatan dan pendengaran atau ditambah lagi dengan pengalaman pembelajaran akan membuat anak merasa bahwa dia sedang menikmati sebuah permainan yang membuat dia lebih senang. Contoh sederhana, games itu kenapa sih disukai anak-anak itu? Karena di dalamnya seluruh elemen indera ini bergerak. Seluruh elemen ini dilibatkan. Mulai dari elemen penglihatan, pendengaran, kemudian gerak tangan, kemudian emosi dimasukkan. Nah, ini yang semestinya kita kelola agar anak mampu terus bisa bersemangat belajar bersama kita. Seringkali orang mengatakan belakangan ini banyak Bapak dan Ibu guru yang quote and quote ya sambatan. Anak-anak sekarang itu sulit kalau disuruh belajar, apalagi di sekolahan kita ini sekolah kawasan yang notabene anak-anaknya kan anak-anak dari golongan kurang mampu. Pertanyaan saya, apakah dengan pindahnya perubahan dari sekolah biasa menjadi sekolah kawasan atau dengan perubahan seperti itu cara mengajar Anda masih tetap? Nah, semestinya setiap ada gejala yang ada perubahan pada sikap siswa, ada baiknya kita sudah mulai introspeksi diri. Why anak-anak ini tidak suka pembelajaran? Mengapa dia tidak suka pembelajaran gaya saya seperti dulu? Sekarang kenapa ada perubahan demikian drastis? Nah, pengenalan-pengenalan inilah yang menurut saya butuh kesabaran. Kalau Anda mengatakan, kan anak itu satu kelas isi 40, kelas besar. Waktu belajarnya kan lama, jenuh. Saya bisa buktikan ngajar selama 2 hari untuk kelas 300-500, mereka tidak jenuh. Mereka bisa menikmati pembelajaran saya. Di video-videonya bisa panjenengan lihat. Kemarin waktu di Batu itu saya 4 jam, setengah 8 sampai setengah 12, mereka tetap antusias, mereka tetap ngikutin saya dan lain sebagainya. Di kelas, ngajar di kelas pasca sarjana kan seperti itu, 500 orang, 4 jam, dan bagaimana kalau kita tidak pintar-pintar membuat kelas hidup, jadi tinggalkan. Jadi span of control dan waktu itu menurut saya sudah tidak berlaku. Aspek ruang dan waktu kalau kita bisa catch your heart, catch their heart gitu ya. Kita bisa menangkap hatinya. Ada emotional attachment, ada keterikatan emosi, ada daya tarik yang luar biasa. Ini, dan daya tarik itulah yang menurut saya seorang guru harus mengembangkan. Kompetensinya tidak hanya pedagogik dan profesional, tetapi lebih pada kompetensi komunikasi, kompetensi sosial gitu. Berarti artinya guru itu harus punya skill presentasi gitu ya? Saya mau menganjurkan presentation skill, not just teaching skills. Kalau teaching skill hanya sekedar mengajar, tapi bagaimana mengeksplorasi indera, emosi, bahkan lebih dalam lagi spiritual source mereka
ini guru harus punya, harus mampu dalam bahasa lebih sederhana, dia harus jadi motivator seperti dia ngikutin seminar atau motivator handal yang dibayar mahal. Artinya bukan dibayar mahal, artinya sosok yang mampu mempengaruhi banyak orang gitu. Nah ini yang harus ditingkatkan. Maka seorang guru ahli di bidangnya itu wajib. Karena dalam etika profesional di dunia bisnis pun, di dunia manajemen pun, seseorang profesional kalau satu dia punya knowledge, ya pengetahuan di bidang pekerjaannya. Yang kedua dia juga punya know-how. Know-how itu keterampilannya. Nah kalau guru knowledge-nya jelas, dia harus ahli di bidang ilmu pengetahuannya. Kompetensi akademiknya, core akademik yang diajarkannya harus sesuai. Makanya kemudian untuk program S2 bagi guru, S2 yang linear, jangan ngambil matematika, guru matematika ngambilnya MM. Iya, oke saja, tetapi kan itu tidak linear, tidak enrichment gitu. Okay. Tapi kejadian di lapangan banyak teman-teman itu. Ya mungkin kalau saya bilang tingkat kesadaran beliau itu gimana itu. Nah, banyak guru yang guru agama ngajar penjas, guru PKN ngajar penjas, guru penjas ngajar matematika. Itu kan aneh itu bagi saya. Jadi karena sebenarnya di pendidikan itu adalah akademik, maka ukuran kompetensi, knowledge itu harusnya akademik, gitu ya Mas. Harusnya, ya kan? Kalau dia memang guru agama ngajar penjas nggak apa-apa, asal dia memang secara knowledge terbukti dengan sertifikat yang dia punya, yang disahkan oleh negara, memang punya itu. Ya, jadi bukan kalangan gak guru olahraga terus guru agama ngajar, itu tambal ulang itu ya kan. Terus ngajari tak kenai, tidak menggunakan teknologi sistematika yang benar, dan pada akhirnya ukuran kompetensinya kan tidak benar, gitu ya kan. Jadi ini yang perlu dipahami juga oleh kepala sekolah, dan bahkan menurut saya sistem pengawasan, sistem evaluasi itu harus dikembangkan. Tim evaluasi diri sekolah yang terdiri dari 5 elemen itu wajib untuk mengukur tenaga pendidikan dan kompetensi yang mau dicapai di sekolah itu. Evaluasi diri sekolah belum banyak berjalan sekarang, masih sekolah-sekolah, kecuali sekolah yang besar. Jadi bagaimana komite sekolah, orang tua, wali murid, guru, wakil guru, kepala sekolah dan pengawas bekerja sama untuk membangun sebuah proses pembelajaran yang ideal di sekolah itu dengan capaian kompetensi yang mau dicapai. Nah, ini mestinya juga akan mereview. Ini kenapa ada guru olahraga ngajar, guru agama ngajar olahraga, padahal dewa olahraga tidak pernah, gitu ya kan? Nah, yang seperti ini mesti ditindaklanjuti sistem evaluasinya. Jadi, menurut saya, seorang guru yang memiliki kompetensi yang masuk pada undang-undang dosen itu, kompetensi pedagogik dan profesional, dia harus punya knowledge, dia harus ahli di knowledge yang dia punya. Karena itu dia harus pembelajar, gelarnya harus enrichment, pendalaman. Enrichment maksud saya kalau guru matematika, ya S2-nya matematika, Master of Science di bidang matematika, syukur dia harus di luar negeri. Ya kan? Yang artinya kalau dia paham di situ, dia ahli di situ, dia paham betul bagaimana matematika itu sampai sedalam-dalamnya. Gitu. Karena dia memang expert di bidang itu. Yang kedua yang perlu dikembangkan adalah keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan presentation skill, keterampilan how to influence with difficult student misalnya. Ini yang menurut saya harus dilakukan. Jangan kalau ada anak nakal, sare dia nakalin. Gak boleh guru menyerah begitu. Ya kan? Kalau ada nakal ya justru itulah tugas panjenengan sebagai guru untuk quote and quote anak nakal N itu kan sama dengan jumlah kumulatif ya kalau dalam statistik. Kalau nakal berarti N akal, jumlah kumulatif dari anak-anak yang berakal itu, anak-anak nakal itu sebenarnya anak-anak yang punya banyak akal, karena N akal itu kan sama dengan jumlah kumulatif dari akal. Oke, akal gitu. Kalau kita maknanya sebagai nakal itu kriminal gitu loh ya kan. Nah yang kriminal aja ya artinya bukan anak-anak, tapi banyak orang-orang yang semestinya dicontoh, tapi dia tidak memberikan contoh yang baik. Jadi kalau ada anak nakal, mestinya kita memahaminya, persepsi, paradigma yang dipikir oleh kita adalah ini adalah anak-anak yang banyak akal. Saya mesti juga lebih banyak akalnya untuk membuat akal mereka terakomodasi. Tapi kan banyak guru-guru kita yang menyerah. Gitu. Di salah satu perusahaan besar, multinasional, untuk jurnalistik, untuk jurnalis di bawah usia 27 tahun, kompetensi dasar kalau dia hanya berdasar, di atas 27 tahun, diganti yang muda. Nah, guru-guru kita kan
lebih banyak yang mau pensiun itu. Dengan ngajar ilmu mulai dia tahu ngajar pertama kali ngajar sampai sekarang macet aja gitu ya kan. Ya akhirnya sementara anak mengalami perubahan berkecepatan demikian tinggi, guru tidak mau berubah. Kan orang 50 tahun itu paling susah. Saya kemarin ngajar di pengayaan program pembelajaran. Kita ini tua-tua, jangan diajari ICT gitu. Tapi setelah saya tunjukkan gampang, seperti main game, seperti ngulek lombok. Dia bilang, ya ternyata gampang ya Pak Ari gitu. Nah, jadi paradigma orang 50 itu susah berubah, Mas. Kalau masih muda seperti panjenengan berubah itu lebih mudah gitu ya kan. Terus dari 50-an, ya lagi wadah gitu kan, ya karakter. Siapa yang bilang? Jadi knowledge di bidang pengetahuan, know-how-nya adalah keterampilan presentasi, keterampilan leadership, yang termasuk how to influence a difficult student. Bagaimana menghadapi anak-anak yang sulit. Dan yang ketiga adalah keterampilan conceptual skills. Bagaimana seorang guru bisa mengimajinasikan. Saya di blog saya katakan imagination teaching, ya kan? Bagaimana seorang teaching imagination. Bagaimana seorang guru mampu mulai membayangkan. Kelas saya besok itu saya buat kayak apa ya? Supaya materi yang berat ini bisa diterima dengan ukuran kompetensi mereka pulang jadi tahu. Jadi bisa, jadi ngerti, dan jadi bisa mempraktekkan. Ini yang mestinya dimiliki oleh para guru, Mas Hanafi. Dan semestinya memang guru malam hari ku menang sewengi. Belajar dulu. Tapi berapa banyak guru yang kadang-kadang teko itu telat, mlebu kelas nabiak-nabiak, kadang-kadang leren diceluk murite. Ini serem. Ya, ini di Indonesia serem banget terjadi di lapangan. Ya. Oke, saya kan sebentar Kang. Terakhir sebelum kita break, peran teknologi pendidikan utamanya ke peningkatan karakter itu gimana? Oke, peningkatan karakter di dalam rangka penggunaan teknologi pendidikan. Saya tidak terlalu jauh ke internet karena teknologi pendidikan tidak harus dengan internet. Coba kita bayangkan alat peraga. Alat peraga mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi. Monggo dicek di sekolah masing-masing. Alat peraga itu pernah digunakan ataukah disimpan dalam stokis di sekolah untuk hiasan. Ya, yang terjadi di SD lebih banyak disimpan. Nah, kalau kemudian dalam pembangunan karakter, ajari anak karakter untuk pay attention to detail, untuk melihat secara detail sebenarnya bumi itu berputarnya seperti ini. Nah, dia memiliki konstanta ketetapan yang tetap. Kalau bumi itu polik berhenti, tidak berputar 1-15 detik saja, kita ngetikap semua betapa besar kebesaran Tuhan. Jadi aspek olah pikirnya jalan, aspek olah hatinya jalan, aspek olah rasanya jalan, aspek olah karsanya jalan. Pertanyaan saya, berapa banyak guru yang seperti ini? Ya. Karena alatnya masih ada di dalam, itu beledukan bisa, nggak pernah dipakai. Saya, apakah nanti ujung-ujungnya guru tersebut tidak tahu cara mengoperasikannya? Nah, inilah fungsi supervisi kepala sekolah, fungsi supervisi pengawas, bahkan fungsi tadi itu EDS, evaluasi diri sekolah. Orang tua mestinya, kenapa alat ini masih ada di dalam? Kenapa tidak digunakan? Kalau rusak kan bisa kita rekomendasi untuk dikirim lagi, ya kan? Atau kita belikan secara gotong royong. Wah, ini tidak dilakukan. Inilah salah satu. Saya bukan mengatakan salah satu. Kalau untuk sekolah negeri dan sekolah yang sesnya, bukan sekolah yang artinya memang Jerbaski Mawabel, saya pikir sekolah asal Belundun saja. Dan tidak ada evaluasi yang bagus. Begitu dipakai alat ukur ujian nasional, mereka panik. Karena mau standar proses di dalam standar pendidikan nasional tidak dipakai. Panik gitu, Mas. Jadi sebenarnya ada banyak kesalahan yang mesti dibenahi oleh kita semua. Tidak usah saling tuding siapa yang salah. Tapi bagi kita bagaimana sebenarnya proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi, media pendidikan, dan apapun itu mampu meningkatkan kompetensi dasar siswa. Kompetensi mutu siswa. Karakter siswa. Ada 3 hal yang dicapai orang sekolah. Yang pertama, academic excellence. Bahwa dia sekolah untuk mencapai akademik yang handal. Nomor 2, dia harus punya daya saing, karena cuma punya gelar punya akademik tapi tidak punya daya saing. Is nothing. Yang ketiga adalah character building.